Pernah nggak sih kamu ngerasa semakin kencang kamu lari ngejar sesuatu, impian kamu itu malah kayak makin lari menjauh? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang mungkin awalnya kedengeran aneh, tapi luar biasa kuat. Berhenti mengejar dan mulailah mengalir. Coba deh ingat-ingat lagi, kamu udah kerja keras banget buat dapetin promosi, atau mungkin ngejar-ngejar seseorang, atau tujuan apapun itu. Tapi rasanya kok malah makin jauh ya? Kayak ada dinding tak kasat mata yang nahan kamu. Bikin frustrasi kan? Dan ternyata, menurut sumber yang kita bedah kali ini tuh bukan soal sial atau nasib buruk. Ini beneran soal fisika energi. Coba deh lihat perenang di gambar ini. Waktu kamu terlalu maksa, terlalu ngotot melawan arus kehidupan, kamu itu justru menciptakan perlawanan. Energi yang kamu keluarkan malah jadi bumerang yang bikin kamu makin susah maju. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas paradoks sang pengejar. Terus, kita akan lihat realitas dengan cara yang benar-benar baru, yaitu sebagai koleksi film tanpa batas. Habis itu, kita akan kenalan sama musuh utamanya, kelebihan potensi. Tentunya, kita juga akan belajar solusinya, cara mengalir. Dan terakhir, kita akan cek apa aja sih tanda-tanda kamu mulai mengalir? Yuk, kita mulai dari bagian pertama, paradoks sang pengejar. Disinilah akar masalah dari mentalitas hustle atau kerja keras membabi buta yang selama ini mungkin kita kira sebagai satu-satunya jalan menuju sukses. Jadi, poin utamanya tuh begini. Ketika kamu mengejar sesuatu dengan perasaan putus asa, cemas, takut kekurangan, atau obsesi yang berlebihan, kamu itu secara nggak sadar menciptakan semacam arus balik energi. Energi panik dan tegang inilah yang justru mendorong tujuan kamu makin jauh, bukan makin dekat. Aneh ya? Sekarang, siap-siap ya, karena konsep berikutnya ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu selamanya. Coba deh, jangan lagi anggap realitas itu sebagai satu jalan lurus yang harus kita bangun bata demi bata. Anggaplah realitas itu sebagai koleksi film yang nggak ada habisnya. Coba bayangin sejenak. Realitas itu bukan sesuatu yang kosong dan harus kamu ciptakan. Bukan. Bayangkan realitas itu seperti perpustakaan super besar dengan rak-rak yang isinya jutaan, bahkan miliaran roll film. Dan setiap roll film itu adalah satu versi kemungkinan dari hidup kamu. Konsep ini punya 3 ide kunci. Pertama, ada banyak banget lintasan paralel. Semua versi kehidupanmu itu, yang sukses, yang gagal, yang biasa-biasa aja, semuanya ada secara bersamaan. Kedua, film-film ini udah jadi, udah direkam. Artinya apa? Tugasmu bukan menciptakan realitas, tapi memilihnya. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Realitas di mana impianmu itu udah terwujud, itu udah ada sekarang juga di salah satu roll film itu. Terus, gimana cara milih filmnya? Nah, ini dia jawabannya. Kondisi batin kamu, frekuensi emosi kamu, itulah remote kontrolnya. Kalau frekuensi kamu isinya frustrasi, cemas, dan merasa kurang, ya kamu akan menyetel ke film yang isinya kesulitan. Sebaliknya, kalau frekuensi kamu adalah rasa tenang, percaya, dan damai, kamu secara otomatis akan pindah channel ke film di mana semua impianmu terwujud. Oke, ini ngebawa kita ke bagian yang super penting. Kita bakal mengidentifikasi apa sih penghalang sebenarnya. Ternyata musuhnya bukan orang lain atau keadaan di luar sana. Musuh terbesarnya adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yang disebut kelebihan potensi atau excess potential. Gini deh, alam semesta itu pada dasarnya selalu mencari keseimbangan. Nah, ketika kamu menganggap sebuah tujuan itu penting banget, super penting, kamu itu seperti menaruh beban yang berat banget di salah satu sisi timbangan ini. Kamu menciptakan ketidakseimbangan energi. Dan alam semesta, dengan hukumnya, akan berusaha menyeimbangkan itu kembali. Jadi, apa itu excess potential? Sederhananya, ini adalah distorsi energi yang kamu ciptakan saat kamu memberikan arti yang berlebihan pada sebuah tujuan. Menganggapnya seolah-olah ini masalah hidup atau mati. Nah, energi yang terlalu pekat inilah yang memicu pasukan penyimbang dari alam semesta yang sering kita rasakan sebagai apa? Yap, sebagai rintangan, hambatan, dan bahkan kegagalan. Oke, ini mungkin kedengaran agak abstrak. Biar gampang, kita pakai contoh yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh, yaitu paradoks kunci yang hilang. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget. Lihat deh yang kiri. Panik, gerasa kerusuk, semua diobrak-abrik karena kamu telat. Energi kamu tegang banget. Sekarang lihat yang kanan. Saat kamu akhirnya nyerah, duduk tenang, ambil nafas, kuncinya kelihatan jelas di atas meja.
Semakin panik kamu nyari, semakin sembunyi itu kunci. Begitu kamu lepasin, dia muncul. Yuk, kita bedah langsung. Skenario A, tingkat kepentingan tinggi. Kamu panik, nyarinya ngawur, menciptakan resistensi energi yang besar. Hasilnya, kunci tetap ngumpet. Sekarang bandingin sama skenario B, melepaskan. Kamu pasrah, tenang, nggak lagi menganggap itu hidup atau mati. Hasilnya, kunci ketemu dengan gampang. Nah, itulah ekses potensial di kehidupan nyata. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah lihat contohnya. Terus gimana solusinya? Gimana caranya supaya kita bisa mengalir? Nah, kita masuk ke bagian 4, cara mengalir dengan melepaskan dan menetralkan energi berlebih ini. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama yang namanya pendulum. Bayangin aja ini sebagai sebuah makhluk energi. Bisa berupa drama di kantor, gosip, berita negatif di TV, atau konflik kecil yang terus membesar. Makhluk ini makanannya adalah reaksi emosional negatif kamu. Semakin kamu marah, semakin kamu takut, semakin kamu melawan sebuah masalah secara emosional, kamu itu sebenarnya lagi ngasih makan pendulum itu. Kamu bikin cengkramannya ke kamu jadi makin kuat. Melawan pendulum secara emosional itu sama sia-sianya kayak mencoba ninju bola penghancur raksasa ini. Capek sendiri kan? Jadi, gimana cara mematikan pendulum ini? Gampang, cuma 3 langkah. Pertama, sadari aja kehadirannya, tapi tanpa rasa takut atau marah. Oh, ada masalah, gitu aja. Kedua, tolak untuk main sama dia secara emosional, jangan terpancing. Ketiga, biarkan dia lewat dengan kamu tetap netral. Tanpa makanan emosi dari kamu, pendulum itu bakal lemes dan pergi sendiri. Nah, ini dia strategi paling jitunya. Perlakukan tujuan kamu itu seperti kamu mesen barang online. Kamu udah klik beli, kamu udah bayar, dan kamu tahu paketnya lagi di jalan. Kamu nggak perlu kan cemas dan ngecekin resi setiap 5 menit. Kamu percaya aja prosesnya. Sikap santai tapi percaya inilah yang menetralkan ekses potensial. Oke, dan kalau kamu udah berhasil menerapkan pola pikir baru ini, apa sih yang bakal kamu rasain? Gimana caranya tahu kalau ini beneran berhasil? Yuk kita lihat bagian terakhir. Tanda-tanda bahwa kamu sudah mulai berada dalam aliran. Kamu akan mulai ngerasain keajaiban kecil setiap hari. Tiba-tiba, orang yang tepat nelpon kamu. Peluang yang kamu mau, datang sendiri. Rasanya kayak semua lampu lalu lintas di jalan hidupmu jadi hijau. Masalah yang tadinya kelihatan segede gunung, tiba-tiba jadi kecil atau bahkan hilang gitu aja. Dan yang paling penting, rasa cemas yang biasanya ada digantikan oleh rasa damai yang stabil. Jadi, ini intinya, pergeseran pola pikirnya. Cara lama itu kerja keras putus asa, yang bahan bakarnya adalah rasa takut kekurangan. Hasilnya cuma perlawanan dan kamu terbakar habis. Cara baru adalah tindakan yang terinspirasi, yang dipandu oleh rasa percaya yang rileks. Hasilnya adalah aliran dan keselarasan dengan semesta. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam satu aturan emas. Apa yang kamu kejar akan menjauh. Apa yang kamu izinkan untuk datang akan mendekat. Pertanyaannya sekarang adalah, siapkah kamu untuk berhenti mengejar dan mulai mengizinkan impianmu menemukan jalannya kepadamu?